Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Anak-anak yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus marah? Karena murid-muridnya menghalang-halangi anak-anak mendekati dia dan menjamahnya. Alasan yang menyertai keberatan Yesus pada sikap para muridnya adalah bahwa mereka harus tahu anak-anak kecil ini adalah pewaris kerajaan Allah. Lebih lanjut Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Inilah spiritualitas yang ditemukan dan dihayati oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, bahwa untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus memiliki gaya dan cara hidup yang ada dalam diri seorang anak kecil. Anak kecil itu adalah sosok yang polos dan jujur, apa adanya, berharap penuh kepada orang tuanya, percaya penuh pada mereka yang mengasuhnya. Seorang anak kecil membutuhkan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang. Mereka tidak mempunyai kekhawatiran akan masa depannya, sebab semuanya itu pasti sediakan oleh bapak ibunya. Teresia hidup dalam semangat seorang anak yang mengharapkan kebaikan Allah dan percaya akan pemeliharaannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dengan penuh kasih menerima anak-anak kecil itu. Dia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka yang memberkati mereka. Menarik untuk diperhatikan bahwa pada hari Minggu ada keluarga-keluarga Kristiani mengikut sertakan anak-anak untuk hadir dalam perayaan Ekaristi. Juga menarik untuk diamati bahwa anak-anak itu memiliki perangai yang beda-beda. Ada yang duduk manis dan diam di sebelah orang tuanya, tetapi ada yang tidak bisa diam, melainkan bergerak kemana-mana. Beberapa ada juga yang bersuara dan bercanda dengan temannya. Beberapa orang yang ada di situ sepertinya terganggu. Bahkan ada juga yang protes kepada orang tuanya untuk menertibkan putra-putrinya. Ada imam yang tidak suka kalau anak-anak berkeliaran di dalam gereja pada saat Ekaristi. Tapi ada yang tidak merasa terganggu. Di beberapa gereja, anak-anak disendirikan dalam pengajaran sekolah minggu secara terpisah. Saudara-saudari terkasih, kalau kita simak sungguh-sungguh perikop Injil yang diwartakan oleh gereja pada hari ini, tampak jelas Tuhan Yesus tidak keberatan kalau anak-anak kecil itu datang kepadanya dan menjamahnya. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 20 Oktober 2021, dalam audiensi dengan Bapak Suci Fransiskus, tiba-tiba
seorang anak laki-laki 10 tahunan mendatangi Sri Paus dan meminta topi kecil yang dikenakan Sri Paus. Anak ini mengidap penyakit kronis. Ia mengidap tumor otak, autis, dan epilepsi. Kepada anak kecil yang bernama Paolo Bonavita, Paus menyambutnya dan mendudukkan di sebelahnya di kursi yang sedang digunakan seorang kardinal. Kepada anak itu, Bapak Suci memberikan sebuah topi kepausannya. Kurang dari sebulan, ibu anak ini memberi kesaksian bahwa dokter menyatakan anaknya tidak lagi memiliki tanda-tanda mengidap kanker. Ibu ini menyampaikan kepada Sri Paus dan berterima kasih atas mujizat yang dialami oleh putranya. Sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus telah membiarkan anak ini menerima jamahan Tuhan Yesus melalui pengantaraannya. Sungguh, di luar dugaan beliau dan sulit untuk dinalar oleh ibunya bahwa pertemuan Paolo Bonavita dan Bapak Paus itu mendatangkan anugerah luar biasa, yaitu mujizat penyembuhan bagi anak laki-laki kecil itu. Apakah ini sebuah bukti nyata bahwa anak-anak ini adalah yang mempunyai kerajaan Allah? Saudara-saudari terkasih, seorang Kristen harus memiliki sifat dan sikap yang dimiliki oleh seorang anak kecil bila bertemu dengan Tuhan Yesus. Seorang Kristen harus memiliki kerinduan yang tulus, polos, dan apa adanya. Seorang Kristen harus memiliki ketergantungan penuh atas semua kebutuhannya kepada Yesus yang pasti mengabulkan permohonan dan doa-doa mereka. Sungguh mulialah para orang tua yang membiasakan anak-anaknya untuk terlibat dalam kegiatan kerohanian dalam lingkungan gereja. Mereka dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan gereja terkecil dan diajak ikut ke gereja pada hari Minggu. Akan menjadi kabar buruk kalau orang tua Kristen justru tidak mau terlibat dalam kegiatan menggereja. Bagaimana anak-anak akan mendapatkan teladan baik dari mereka? Bagaimana mereka akan tertarik untuk berjumpa dengan Yesus? Saya hanya ingin kita membuat autokritik dalam hidup beriman kita. Dengarkanlah kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita dan anak-anak kita diingatkan untuk berani datang kepada Yesus dan menantikan berkat-Nya setiap hari. Apakah aku sudah menjadi contoh baik bagi anak-anak untuk datang kepada Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, betapa mulia hati putramu, Yesus yang menyambut dengan hangat kasih anak-anak kecil yang jujur, penuh percaya, dan mengharapkan kemurahan hatinya. Semoga kami menjadi contoh baik untuk anak-anak kami, untuk datang kepada Yesus dan menantikan berkat-Nya. Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.